beliau yang seharian ini sejak tadi pagi subuh hingga maghrib ini beliau terus safari dakwah dari Kulon Progo, Kebumen dan terakhir di Ar-Rayyan. Semoga Allah Subhanahu wa taala senantiasa menjaga beliau dan keluarga, hafizahullahu wa ra'ah, sehingga senantiasa kita bisa mengambil manfaat, faedah dan nasihat-nasihat yang berharga dari beliau, hafizahullahu taala. Para jamaah rahimani wa rahimakumullah, insyaallah kita akan mendengarkan kajian beliau pada petang hari ini yang berjudul kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam sampai menjelang azan Isya, dan kita azan terlebih dahulu, kemudian kita lanjutkan nanti sampai waktu qomat tiba. Dan kepada para jamaah yang mempunyai pertanyaan, insya Allah nanti kita buka untuk sesi tanya jawab. Bagi antum yang mau bertanya langsung, ana sediakan mic ya, bukan hadiah tapi mic. Dan yang bertanya secara lisan apa tulisan, kami persilakan sekarang ditulis agar bisa kami ajukan ke beliau. Kepada Al-Ustaz Aminur Baiz, al-waktu falyatafadhal mashkuran ma'juran. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin, wassalatu wassalamu ala ashrafil mursalin, nabiyyina wa maulana Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi ajma'in. Wa ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah, wa ashhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh sallallahu alaihi wa ala alihi wa sahbihi wa man tabi'al huda ila yaumiddin. Alhamdulillah, kita bersyukur kepada Allah. Allah kumpulkan di sini menjadi salah satu tempat bagi kita untuk melakukan aktivitas yang menurut kita lebih bermanfaat bagi yang lain. Bermanfaat untuk diri kita, lebih bermanfaat bagi keluarga kita, sehingga Anda lebih milih di sini. Tadi ada nggak yang nonton karnaval? Belum selesai, insyaallah. Anda milih di sana, di sini? Alhamdulillah, milih di sini ya. Santri tadi nonton? Pengen nonton enggak? Enggak tahu. Masya Allah, di luar masih ramai sehingga mereka berdiri dan dalam posisi ingin menikmati manusia lihat manusia. Tapi kita lebih memilih untuk duduk di masjid, bukan karena nonton saya ya, tapi karena ingin sama-sama belajar. Semoga Allah Subhanahu wa taala menjadikan hidup kita selalu barokah. Allah pilihkan untuk kita kegiatan yang terbaik di semua waktu yang kita miliki. Karena yang namanya kegiatan itu sifatnya pilihan. Kalau kita tidak sibuk dengan kegiatan satu, kita akan beraktivitas dengan kegiatan dua, kegiatan tiga, dan seterusnya. Salawat dan salam semoga selalu tercurah untuk Nabi Agung Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Manusia yang nanti akan kita jadikan sebagai tema kajian di malam ini, apa kewajiban kita kepada beliau? Bahasa lainnya adalah hukukun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hak-hak Nabi yang harus kita tunaikan. Semoga kita selalu berusaha untuk mengikuti petunjuk beliau,
dan Allah Subhanahu wa taala mudahkan kita untuk bisa minum dari telaga beliau kelak di yaumil qiyamah. Kita mau bicara tentang apa kewajiban kita kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Setiap manusia selalu melekat pada dirinya hak dan kewajiban. Dan mengenali hak dan kewajiban terhadap dirinya bagian dari tanda fakihnya seseorang. Nah, dalam pemahaman fikihnya mazhab Hanafi yang mereka punya standar fikih lebih luas. Mereka menyebut definisi fikih itu dengan pengertian ma'rifatun nas ma lahu wa ma alai. Ma'rifatun nas ma lahu wa ma alai. Seseorang mengenali apa yang menjadi hak dan kewajibannya. Dan hak dan kewajiban itu kan luas sekali. Tapi ini definisi fikih menurut ulama masa silam. Makanya mengenali hak dan kewajiban ini salah satu di antara pelajaran yang dibahas dalam kajian ilmu fikih. Nah, bagian dari hak yang harus kita tunaikan adalah haknya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau sebagai manusia yang merupakan pilihan Allah, panutan yang terbaik dalam hidup kita, maka Allah Subhanahu wa taala berikan kepada beliau hak yang harus ditunaikan oleh umatnya. Baik. Ada sebuah buku yang ditulis oleh Al-Qadhi Iyad. Judulnya Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa. Asy-Syifa memperkenalkan hak-hak Al-Mustafa. Al-Mustafa di situ siapa? Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku ini ditulis oleh beliau membahas tentang apa saja hak yang harus kita tunaikan kepada Nabi SAW. Dan beliau dalam buku itu membagi menjadi 4 bagian. Yang pertama adalah penjelasan bagaimana pujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi SAW. Dalam banyak ayat di Al-Quran, Allah banyak memberikan pujian untuk Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Mulai dari pujian berkaitan dengan akhlak beliau, pujian tentang perjalanan hidup beliau, dan aneka pujian-pujian yang lainnya. Bahkan pujian itu sudah disebutkan dalam kitab sebelumnya, kitab Taurat dan Injil. Sifat-sifat baik Nabi sallallahu alaihi wasallam sudah pernah disebutkan oleh Allah dalam kitab-kitab sebelumnya. Kemudian bagian yang kedua adalah khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Hal-hal khusus yang Allah Subhanahu wa taala berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada beberapa hukum khusus yang dimiliki oleh Rasulullah sallallahu alaihi wasallam namun tidak berlaku bagi umatnya. Demikian pula ada hal-hal khusus yang dimiliki oleh Nabi SAW dan tidak dimiliki oleh para nabi sebelumnya. Ini yang disebut oleh para ulama dengan khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam. Kemudian poin yang ketiga, beliau sallallahu alaihi wasallam membahas tentang kewajiban para makhluk kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa yang harus kita berikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam? Ini beliau sebutkan di Al-Qismus Tsalits, di bagian yang ketiga. Lalu di poin yang keempat, beliau membahas tentang masalah ahkamus salati 'alan nabi sallallahu alaihi wasallam, hukum seputar masalah salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Buku itu cukup tebal. Saya punya yang versi 1 jilid dan wallahu alam apakah sudah diterjemahkan ataukah belum. Namun karena beliau mencantumkannya dengan menggunakan sanad, sehingga barangkali bagi mereka yang tidak terbiasa dengan sanad akan sedikit kesulitan. Baik. Nah, insyaallah
Nanti kita akan sedikit menyinggung poin-poin itu. Mudah-mudahan bermanfaat bagi kita semuanya. Sekarang kita akan bahas yang pertama, bagaimana pujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Allah Subhanahu wa taala banyak memuliakan nabinya, baik dalam Al-Qur'an maupun hadis beliau sallallahu alaihi wasallam. Di antaranya adalah Allah banyak memberikan pujian kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam dalam Al-Qur'an. Karena jumlahnya banyak. Boleh enggak Pak disebutkan apa contoh pujian Allah kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam? Sebutkan contoh ayat yang menyebutkan pujian Nabi sallallahu alaihi wasallam. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Laqad kana lakum fi rasulillahi uswatun hasanah. Ada lagi? Harisun 'alaikum bil mu'minina raufur rahim. Ada lagi? Wa innaka la'ala khuluqin azim. Wa ma sahibukum bimajnun. Bentuk pujian Allah kepada Nabi SAW itu ada dua. Ada yang bentuknya pembelaan yang Allah berikan kepada beliau, dan ada yang bentuknya pujian baik yang Allah berikan untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Contoh yang bentuknya pembelaan, saat orang musyrikin menuduh beliau sebagai orang gila, Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wa ma sahibukum bimajnun." Saudaramu ini, temanmu ini bukanlah orang gila. Di saat mereka mengatakan, "Ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun." Wahai orang yang diberi Al-Qur'an, awakmu gila. Innaka lamajnun. Ya ayyuhalladzi nuzzila alaihi dzikru innaka lamajnun. Wahai orang yang diberi az-dzikr, az-dzikr maknanya Al-Qur'an. Wahai orang yang diberi Al-Qur'an, innaka lamajnun, kamu itu gila. Dibela oleh Allah. Wa ma sahibukum bimajnun. Saudaramu ini bukan orang gila. Muhammad bukan orang gila. Ada yang menuduh Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam berbohong atas nama Allah. Quran itu buatan Muhammad. Maka dibela oleh Allah Subhanahu wa taala. Walau taqawwala alaina ba'dal aqawil laqata'na minhu la akhadna minhu bil yamin thumma laqata'na minhu alwatin. Kalau sampai Muhammad itu berani melakukan taqawul, menyampaikan dariku padahal aku tidak pernah menyampaikannya, la akhadna minhu bil yamin, tak tangkap Muhammad. Tsumma laqata'na minhul watin, nanti tak putus urat lehernya. Saya matikan Muhammad seketika. Tapi nyatanya beliau tetap hidup dalam kondisi sehat walafiat. Padahal dalam ayat Al-Quran ada ancaman, kalau sampai Muhammad itu berani melakukan taqawul, ngeklaim sebuah ayat yang itu bukan dari Allah, kemudian dia klaim dari Allah, tak bunuh Muhammad seketika. Dan itu pembelaan Allah Subhanahu wa taala kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Pada waktu zaman fatrah, lama sekali enggak turun wahyu. Sampai akhirnya Ummu Jamil siapa? Istrinya Abu Lahab. Dia bilang, "Inna Muhammadan qad taraka syaitanuhu." Muhammad sudah ditinggalkan setannya. Jadi Ummu Jamil menyebut Jibril itu setannya Muhammad. Tuh lihat, dia sekarang sudah ditinggal sama setannya tuh. Sehingga lama enggak ketemu setannya. Maka Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelaan. Dengan apa? Allah Subhanahu wa taala sebutkan di surat Ad-Duha, "Wad-duha wal laili idza saja ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Allah Subhanahu wa taala menegaskan, "Ma wadda'aka rabbuka." Rabbmu tidak pernah meninggalkanmu, wa ma qala, dan tidak pernah membencimu. Sehingga anggapan sebagian orang musyrik yang mereka mengatakan Muhammad sudah dibenci sama Tuhannya, ditinggalkan sama setannya lama karena enggak turun wahyu, sebagai bentuk ujian dari Allah Subhanahu wa taala, kemudian Allah sebutkan, "Ma wadda'aka rabbuka wa ma qala." Termasuk juga ketika Nabi sallallahu alaihi wasallam dituduh kalau beliau
memalsukan Quran, membuat Al-Quran, Allah Subhanahu wa taala memberikan pembelaan kepada beliau, kalau kalian masih ragu, wa in kuntum fi raibin mimma nazzalna ala abdina fa'tu bisurah mim mithlihi. Kalau kamu masih meragukan apa yang kami turunkan kepada hambaku, coba buat satu surat yang semisal dengan surat yang ada dalam Al-Quran. Wad'u syuhada'akum, dan panggil, datangkan saksi-saksi kalian min dunillah, selain Allah. Coba kalian datangkan tukang syair atau apapun dan seterusnya. Bagaimana caranya untuk bisa membuat satu surat yang semisal dengan Quran? Dan tantangan itu tidak pernah berhasil. Demikian pula ketika beliau dituduh sebagai pembohong, dibala oleh Allah Subhanahu wa taala kalau beliau adalah manusia yang amanah. Allah jaga beliau sehingga beliau dalam pengalaman hidupnya tidak pernah berdusta. Ada seorang tokoh musyrikin, dia lebih senior daripada Abu Jahal, dan ucapannya dinantikan oleh orang kafir. Ngomong apapun diaminkan. Dia ahli syair, orang yang kaya raya, anaknya banyak, tanahnya membentang dari Mekah sampai Taif. Pernah satu ketika saat orang ini didekati oleh Abu Bakar As-Siddiq, sebagian orang musyrik curiga, oh jangan-jangan dia masuk Islam. Mendengar berita itu, Abu Jahal langsung khawatir, kalau sampai orang ini masuk Islam, satu Mekah masuk Islam. Siapa nama orang ini? Al-Walid bin Mughirah. Ayahnya siapa? Khalid bin Walid. Kalau sampai Al-Walid bin Mughirah masuk Islam, satu Mekah masuk Islam sudah. Maka harapan terakhir kepada Abu Jahal ini, sehingga dia datang menemui Al-Walid. Inna qaumaka qad dhannu annaka qad sabba'ta. Masyarakatmu menyangka kalau kamu sudah ikut Sobi'ah. Sobi'ah di sini maksudnya adalah menjadi pengikut Nabi sallallahu alaihi wasallam. Loh kenapa? Kedekatan kamu dengan Abu Bakar As-Siddiq sampai mereka menyangka kamu masuk Islam. Lalu apa yang harus aku lakukan? Coba kira-kira apa yang bisa membuat Quran itu dijauhi oleh masyarakat? Al-Walid berusaha untuk berpikir, apa ya kira-kira yang cocok. Dia datangi masyarakat Quraisy. Di saat mereka sedang kumpul, Al-Walid tanya, ada nggak di antara kalian yang pernah punya pengalaman kalau Muhammad berdusta? Tidak ada satupun. Sehingga sepanjang kebersamaan mereka dengan Nabi SAW selama 40 tahun lebih, 40 tahun beliau jadi Nabi, beliau berdakwah selama 13 tahun di Mekah. Selama 40 tahun lebih mereka tidak pernah punya pengalaman Muhammad berdusta. Makanya saat Nabi SAW hijrah, beliau meminta kepada Ali bin Abi Thalib untuk apa? Bertahan. Apa tugas yang diberikan Nabi SAW kepada Ali? Apa tugas yang diberikan Nabi SAW kepada Ali? Mengembalikan barang titipan. Ini punya fulan. Nanti kalau aku sudah pergi, kau kembalikan kepada mereka. Jadi gimana? Walaupun mereka ingkar kepada Rasulullah SAW, tidak mau beriman kepada beliau, tapi mereka percaya Muhammad itu amanah. Sehingga orang musyrikin titip barang kepada Rasulullah SAW. Sampai ketika beliau hijrah, barang itu belum diambil. Lalu Ali bin Abi Thalib dipesani, nanti kalau saya sudah pergi, kembalikan barang-barang ini. Ini punya si A, ini punya si B, ini punya si C. Masya Allah. Jadi di saat mereka menolak, tapi dalam waktu yang sama mereka mendekat. Inilah yang kata Allah Subhanahu wa taala dalam Al-Qur'an, wa hum yanhauna anhu wa yanauna an. Mereka menghindari Muhammad, di saat yang sama mereka mendekat ke Muhammad. Secara naluri, orang itu tidak akan bisa memberikan penilaian yang buruk kepada orang baik. Secara naluri, orang tidak akan bisa memberikan nilai yang buruk kepada siapa? Orang yang baik. Maka Al-Walid bin Mughirah pusing, apa kira-kira yang cocok untuk menyebut dakwahnya Muhammad ini? Dikasih gelar apa biar orang itu menghindar? Jadi Pak, untuk membuat julukan yang negatif terhadap sebuah kebenaran itu butuh mikir.
mikir ini dikutuk oleh Allah. Dzarni wa man khalaqtu wahida wa ja'altu lahu malan mamduda wa banina syuhuda wa mahattu lahu tamhida thumma yatma'u an azid. Kemudian di lanjutan ayat Allah mengatakan innahu fakkara wa qaddar faqutila kaifa qaddar thumma qutila kaifa qaddar. Dzarni wa man khalaqtu wahida, biarkan aku dengan makhluk yang aku ciptakan sendirian. Sudah Muhammad, kau enggak usah ngurusi Al-Walid bin Mughirah, itu urusanku. Wa ja'altu lahu malam mamduda, aku berikan dia harta yang membentang. Jadi tanahnya itu dari Mekah sampai Taif. Wa banina syuhuda, dan anak yang selalu menyertainya. Nyun sewu nggih. Bapak-bapak yang sudah sepuh merasa tenang ketika dibersamai siapa, Pak? Dibersamai anak atau istri, Pak? Hah? Lebih tenang dibersamai anak atau istri? Tergantung usia ya. Yang sudah sepuh misalnya sudah berusia 70 tahun, 80 tahun, dia akan merasa tenang ada anak yang dekat di sini. Sehingga ketika dia butuh sesuatu ngandalin anaknya. Kalau dulu waktu masih muda dia terpisah dengan orang tuanya. Begitu sudah tua dia ingin ditemani sama anaknya. Dan Al-Walid bin Mughirah kemanapun dia berada selalu ada anak laki-lakinya. Maka Allah sebut banin. Banin artinya apa? Anak laki-laki. Dimanapun Al-Walid bin Mughirah itu berada selalu ditemani sama anaknya. Baik ketika safar maupun ketika mukim selalu ada anaknya. Itu kenikmatan yang luar biasa dalam bentuk kenikmatan duniawi dan materi yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada Al-Walid. Tapi ternyata dia penjahat. Apa kejahatannya? Pemikir untuk berpikir bagaimana caranya menyudutkan Al-Quran. Innahu fakkara wa qaddar, dia berpikir dan mau menetapkan. Faqutila kaifa qaddar, maka terkutuklah orang seperti ini bagaimana dia mau menyudutkan Al-Quran. Tsumma qutila kaifa qaddar, kemudian terkutuk kenapa dia berpikir untuk menyudutkan Quran. Maka hati-hati, jangan coba-coba berpikir untuk menyudutkan kebenaran. Karena siapa yang berpikir seperti ini akan berhadapan dengan zat yang mengajarkan kebenaran. Baik. Jadi seperti itu pembelaan yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam. Selanjutnya bentuk yang kedua, Allah memberikan pujian kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Di antara pujian itu Allah Subhanahu wa taala menegaskan kalau beliau adalah manusia yang memiliki akhlak yang agung. Allah mensifati akhlak Nabi dengan sifat apa? Azim. Wa innaka la'ala khuluqin azim. Sesungguhnya engkau Muhammad berada di atas akhlak yang azim, akhlak yang agung. Allah mensifati akhlak Nabi sallallahu alaihi wasallam dengan azim, sebagaimana sifat yang Allah berikan untuk arsy, arsy yang azim. Maka sifat seperti ini tidak dimiliki yang lain. Oleh karena itulah jamaah, sampai Allah Subhanahu wa taala menjadikan umur Nabi sallallahu alaihi wasallam sebagai sumpah. Allah taala berfirman, "La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, demi umurmu wahai Muhammad. Satu-satunya manusia yang umurnya dijadikan sumpah oleh Allah hanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Baik, coba kita lihat tentang ayat ini. Ada sebuah keterangan yang disampaikan oleh Abul Jauza mengenai firman Allah Subhanahu wa taala, "La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun" di surat Al-Hijr ayat 72. Ayat ini berbicara tentang umatnya Nabi Lut yang mereka tenggelam dalam kesesatan. Lalu ketika Allah Subhanahu wa taala untuk menyatakan kesesatan umatnya Nabi Lut, Allah mengatakan, "La'amruka innahum lafi sakratihim ya'mahun." Demi umurmu wahai Muhammad, sesungguhnya mereka dalam keadaan tersesat, yataraddadun. Mereka dalam keadaan keraguan dan tersesat. Itulah yang terjadi pada umatnya Nabi Lut. Mereka tenggelam dalam kesesatan.
Ya. Nah, yang menarik di situ ketika Allah mau menyatakan penyimpangan yang dimiliki oleh umatnya Nabi Lut, Allah bersumpah dengan menyebut apa? Umur Nabi Muhammad SAW. Umur itu sama dengan apa? Umur itu sama dengan apa? Kehidupan. Umur itu sama dengan kehidupan. Karena itu di sini ada keterangan yang disampaikan oleh Abul Jauza dari Ibnu Abbas radhiyallahu anhu. Beliau mengatakan, "Ma khalaqallahu nafsan akrama alaihi min Muhammadin sallallahu alaihi wasallam." Belum pernah Allah menciptakan satu jiwa yang Allah muliakan melebihi jiwanya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Wa ma aqsamallahu ta'ala bihayati ahadin illa bihayatihi sallallahu alaihi wasallam. Belum pernah Allah bersumpah dengan menyebutkan kehidupan siapapun makhluk selain kehidupan Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Jadi Allah tidak pernah bersumpah demi kehidupan Jibril, demi umurnya Jibril atau malaikat yang lain. Tapi satu-satunya makhluk yang dijadikan oleh Allah sebagai sumpah dengan menyebut umur hanya siapa? Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Dan ini menunjukkan keistimewaan jiwa beliau sallallahu alaihi wasallam. Baik, ayat-ayat seperti ini isinya adalah pujian yang diberikan oleh Allah Subhanahu wa taala kepada nabinya sallallahu alaihi wasallam, sehingga Allah menjaga kehormatan nabinya dengan dua cara, pembelaan dan pujian. Beliau adalah manusia yang dijauhkan oleh Allah dari akhlak-akhlak tercela. Wassalamun alal mursalin. Dan Allah menegaskan dalam Al-Quran keselamatan bagi para rasul. Walhamdulillahi rabbil alamin. Dan segala puji bagi Rabbul alamin, Allah subhanahu wa ta'ala. Assalam tidak boleh untuk Allah, sehingga kita tidak boleh mengatakan assalamu ala Allah, karena Allah sumber keselamatan. Maka doa keselamatan Allah berikan untuk para rasul. Namun pujian itulah milik Allah, karena Dia zat yang maha sempurna. Wassalamun alal mursalin walhamdulillahi rabbil alamin. Baik. Selanjutnya, yang kedua, di antara bentuk Allah Subhanahu wa taala memuliakan nabinya adalah Allah jadikan beliau sebagai saksi bagi seluruh umat manusia. Sebagaimana yang Allah Subhanahu wa taala firmankan dalam Al-Qur'an di awal dari surat An-Nisa. Allah Subhanahu wa taala mengatakan, "Wajina bika ala haula'i syahida." Dan kami akan datangkan kamu wahai Muhammad sebagai saksi untuk mereka semua. Fa kaifa idza ji'na min kulli ummatin bi syahid? Bagaimana kalau kami datangkan dari setiap umat adanya saksi? Wa ji'na bika ala haula'i syahida. Dan kami datangkan kamu sebagai saksi bagi seluruh umat manusia. Orang kalau dijadikan sebagai saksi, berarti dia punya hak apa? Orang kalau dijadikan sebagai saksi, dia punya hak apa? Punya hak bicara. Saksi itu dia punya hak bicara. Maka ketika Nabi SAW dijadikan oleh Allah sebagai saksi di yaumil qiyamah, beliau punya hak bicara tertinggi, sehingga beliau dijadikan saksi untuk seluruh umat manusia. Maka tidak boleh bicara besok di hari kiamat kecuali orang yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Sehingga mungkin sekarang orang mungkin bisa punya pengacara, punya advokat yang bisa membela di pengadilan manusia, tapi kalau di yaumil qiyamah tidak ada yang punya hak bicara kecuali yang diizinkan oleh Allah Subhanahu wa taala. Illa man adzina lahur rahmanu wa qala shawaba. Kecuali orang yang diberi izin oleh Ar-Rahman dan dia hanya boleh bicara yang benar. Nah, salah satu di antara hak izin bicara itu Allah berikan kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Ada sebuah riwayat berkaitan dengan bagaimana Allah Subhanahu wa taala menjadikan umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam sebagai saksi bagi seluruh umat manusia. Nabi sallallahu alaihi wasallam pernah bercerita,
bahwa kelak di yaumil qiyamah Allah Subhanahu wa taala akan mengadili semua umat masa silam. Ketika umatnya Nabi Nuh alaihissalam mereka diadili oleh Allah, maka mereka ditanya oleh Allah, bukankah aku telah mengutus seorang rasul kepadamu? Terus mereka mengingkari, ya Rabbi, engkau belum pernah mengutus kepada kami seorang rasul pun. Mereka mengingkari. Sudah? Lalu kemudian Allah Subhanahu wa taala menyebutkan, bagaimana kalau aku datangkan saksi? Baik, siapa saksinya? Umat Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Mereka terasa aneh. Bagaimana ya Allah engkau jadikan umat Muhammad sebagai saksi sementara mereka belum lahir ketika kami ada? Umatnya Nabi Nuh di masa silam yang jadi saksi umatnya Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Kan kita belum ada waktu kejadian. Saksi tapi tidak hadir di kejadian, boleh enggak? Ya? Boleh atau tidak? Itu namanya saksi ahli. Sehingga ada saksi kejadian, ada saksi ahli. Saksi dia tidak hadir di kejadian, maka mereka menolak. Bagaimana mungkin umat Muhammad bisa jadi saksi padahal mereka belum ada ketika kami ada? Maka umat Muhammad ditanya, kenapa kalian, bagaimana kalian bisa jadi saksi? Mereka mengatakan, qara'na kitabaka ya Rabbana, kami membaca kitabmu ya Allah. Dalam Al-Quran terdapat cerita tentang umatnya Nabi Nuh, dan mereka sudah didatangi oleh seorang Nabi, diarahkan untuk ke arah tauhid, meninggalkan kesyirikan, tapi mereka menolak. Dan ketika umat Nabi Muhammad sudah menyampaikan itu, bahwasanya sumbernya adalah Al-Quran, diterima oleh Allah. Dan cukuplah Allah jadi saksi. Wa kafa billahi syahida. Dan nanti Nabi Muhammad SAW jadi saksi semuanya. Subhanallah, suasana yang sangat mengerikan ketika itu jamaah. Maka mungkin ada di antara kita yang Allah jadikan saksi sebagai perbuatan orang lain. Namun karena orang ini adalah saksi yang sifatnya menyudutkan orang tersebut, misalnya bapaknya diadili, yang jadi saksi istrinya atau anaknya atau siapapun yang dekat dengan dia. Loh, dulu kamu dekat sama saya, kenapa justru kau malah menyudutkan aku? Sangat mungkin itu terjadi. Oleh karena itu, dimanapun kita berada, segala yang berada di sekitar kita, Allah berhak untuk menunjuknya sebagai saksi. Termasuk diantaranya adalah bumi. Makanya bumi menceritakan isi dari beritanya. Idza zulzilatil ardu zilzalaha wa akhrajatil ardu athqalaha wa qala al insanu ma laha yauma idzin tuhadditsu akhbaraha. Pada hari itu bumi akan tuhadditsu akhbaraha, menceritakan berita. Berita bumi itu apa? Semua kejadian yang ada di sana. Baik, selanjutnya di antara pujian atau pengagungan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi-Nya sallallahu alaihi wasallam, Allah Subhanahu wa taala pilihkan kepada beliau nasab yang baik. Sehingga nasabnya Nabi sallallahu alaihi wasallam nasab yang terjaga. Sampai Nabi sallallahu alaihi wasallam mengatakan, Innallaha astafa Kinanata min waladi Ismail. Sesungguhnya Allah memilih Kinanah dari kalangan keturunan Ismail. Wastafa Quraisyan min Kinanatin. Dan Allah memilih Quraisy dari keturunan Kinanah. Wastafa Bani Hashimin min Quraisyin. Dan Allah memilih Bani Hashim di kalangan suku Quraisy. Wastafani min Bani Hashim. Dan Allah memilihku di kalangan Bani Hashim. Maka beliau adalah manusia pilihan di antara nasab pilihan. Jalur nasab yang terbaik dari keturunan Ismail adalah Kinanah. Dari keturunan Kinanah ada suku Quraisy. Dari Quraisy ada Bani Hashim. Dan ini semuanya jalur nasab-nasab pilihan. Dan Bani Hashim ada Nabi Muhammad SAW. Maka beliau adalah manusia pilihan dari jalur nasab pilihan.
Allah jadikan nasab beliau tidak punya cacat. Karena jamaah, ketika orang itu punya sisi kekurangan dalam nasab, itu terkadang bisa menjadi celah penolakan. Makanya ketika Nabi Musa alaihissalam datang mendakwai Fir'aun, apa alasan Fir'aun untuk menolak dakwahnya Musa? Am ana khairun min hadzal ladzi huwa mahin wala yakadu yubin. Apakah aku ataukah Musa yang lebih baik, dan dia dari makhluk yang terhina, dari kalangan penjajah, dari kalangan yang terjajah, yaitu siapa? Bani Israel. Siapa yang menjajah? Fir'aun. Masa dari kalangan orang terhina seperti ini dia lebih baik daripada aku, sehingga ngapain aku harus ikut dia? Wala yakadu yubin, dan kalau ngomong gak jelas. Ya, karena Musa itu tidak lebih fasih dibandingkan Harun. Makanya beliau ketika minta kepada Allah Subhanahu wa taala, beliau mengatakan wa akhi Harun huwa afsahu minni fa arsilhu ma'i yarid an yusaddiquni. Dan saudaraku Harun dia lebih fasih dibandingkan aku, maka utus dia yusaddiquni untuk nanti jadi pendukung yang membenarkan dakwahku. Sehingga Allah Subhanahu wa taala mengutus Nabi Harun sebagai nabi atasnya apa? Doanya Nabi Musa alaihissalam. Baik. Nah, dalam kondisi itu terkadang seorang nabi menjadi sulit diterima oleh masyarakat. Salah satunya adalah karena faktor kamu berasal dari A, kamu berasal dari B, dan seterusnya. Dan sampai sekarang alasan rasis seperti ini masih dipakai oleh orang Yahudi. Makanya orang Yahudi kenapa tidak mau menerima Nabi Isa sebagai nabi? Ya, karena dianggap anak hasil zina. Wa qaulihim ala Maryam buhtanan, dan mereka memberikan tuduhan zina kepada Maryam. Sehingga menurut Yahudi Isa itu punya bapak buron. Sampai sekarang belum ketemu. Terus siapa kalau emang dia punya bapak? Ya tidak tahu. Pokoknya dia pasti punya bapak. Sehingga dia terlahir dari hubungan di luar nikah. Anak zina. Anak zina tidak pantas jadi nabi. Masya Allah. Menuduh kemuliaan siapa? Maryam. Baik. Demikian pula mereka tidak mau beriman kepada Nabi Muhammad SAW. Alasannya apa? Bukan dari suku Bani Israel. Dan Ismail itu anak Ibrahim dari ibu seorang budak. Nah, pokoknya dikait-kaitkan gitu. Itu kan anaknya budak. Mbokne budak itu Ismail, Hajar radhiyallahu anha. Sehingga keturunan budak tidak layak untuk jadi nabi, dan seterusnya. Ini pemahaman rasis. Dan Allah berhak untuk memilih siapapun yang Allah pilih sesuai yang Dia kehendaki. Allah berhak untuk memilih di antara hambanya yang Allah pilih sesuai dengan yang Dia kehendaki. Wa rabbuka yakhluqu ma yasha wa yakhtar. Rabbmu menciptakan apa saja yang Dia kehendaki, dan Dia memilih apa saja yang Dia kehendaki. Nah, mereka beralasan penolakan untuk tidak mau beriman kepada Nabi SAW dengan alasan Muhammad bukan Bani Israel. Cuman lucunya saat Nabi SAW hijrah ke kota Madinah, Yahudi itu bersengkongkol dengan orang musyrikin Quraisy. Loh, kamu bisa menerima musyrikin Quraisy sebagai kolega kamu, sebagai teman kamu, bahkan bareng-bareng memusuhi Muhammad SAW. Tapi kenapa kau tidak mau menerima Muhammad dengan alasan dia orang Arab? Nah, paham maksudnya? Ya. Mereka tidak mau menerima Nabi SAW dengan alasan bukan keturunan Bani Israel. Tapi mereka sendiri dengan orang Arab ketika melawan Nabi SAW kompak. Berarti kan tidak konsisten. Artinya bukan alasan Arabnya, tapi karena alasan kebenaran. Baik. Demikian pula negeri tempat munculnya Nabi SAW. Beliau dimunculkan oleh Allah di negeri yang dimuliakan oleh Allah. Di mana? Kota Mekah. Sehingga beliau tidak muncul dari daerah yang terkenal buruk, dari daerah yang terkenal suka melanggar kehormatan, tidak. Tapi beliau SAW muncul dari daerah yang dimuliakan oleh Allah Subhanahu wa taala. Baik, karena sudah masuk waktu Isya, kita akan dengarkan adzan terlebih dahulu. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam.
Alhamdulillah wassalatu wassalamu ala Rasulillah wa ala alihi wa sahbihi wa mawala. Kita tambahkan sedikit. Berikutnya kita akan melihat keistimewaan yang diberikan oleh Allah kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Keistimewaan yang Allah berikan kepada beliau bisa kita sebutkan ada dua. Keistimewaan dari sisi fisik dan keistimewaan berupa mukjizat. Keistimewaan dari sisi apa? Fisik, dan yang kedua apa? Mukjizat. Di antara keistimewaan dari sisi fisik, dalam kitab Asy-Syifa itu disebutkan beberapa keistimewaan fisik Nabi SAW, sehingga orang akan semakin percaya ketika fisiknya sang Nabi itu bukan fisik yang di bawah rata-rata. Maka Allah jadikan nabinya itu fisiknya tegak, berdiri, gagah, rib'ah, tidak terlalu tinggi dan tidak terlalu pendek. Nabi SAW ketika berjalan punya gaya tertentu, dan itu ideal untuk jalannya manusia yang sehat. Rasulullah SAW aromanya wangi, badannya selalu bersih, dan badan beliau itu dingin. Badan beliau itu dingin, sehingga ketika salaman dengan sahabat itu sampai merasakan dinginnya tangan Nabi SAW. Baik, seperti apa contohnya? Di sini kita bacakan. Dari Anas bin Malik radhiyallahu anhu, beliau pernah mengatakan, "Ma syamamtu anbaran qat wala miskan wala syai'an atyaba min rihi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam." Belum pernah aku mencium aroma maupun minyak wangi yang lebih wangi dibandingkan aroma badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Sehingga badannya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu wangi. Anas merasakan itu. Belum pernah aku mencium aroma yang lebih wangi melebihi badannya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apakah mungkin Pak keringat beliau itu wangi, Pak? Bisa jadi demikian. Sehingga ketika keluar keringat, sahabat merasakan wanginya badan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Dari Jabir bin Samurah, beliau menceritakan bahwasanya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pernah mengusap pipinya Jabir. Jabir bin Samurah, pipinya diusap oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wajadtu liyadihi bardan warihan ka'annama akhrajaha min junati attarin. Aku jumpai tangan beliau dingin dan wangi, seperti baru saja keluar dari kotak minyak wangi. Sampai disebutkan bahwa satu ketika ada orang yang salaman dengan beliau, fayadhallu yaumahu yajidu rihaha, sampai tangannya ini ikut wangi. Wa yadau yadahu ala ra'sis sabi. Kemudian setelah salaman dengan Nabi SAW, tangannya dipakai untuk ngusap kepalanya anak kecil. Saat anak ini bermain dengan anak yang lain, dia punya aroma yang berbeda. Oh, sampai ketularan hingga orang ketiga. Salaman dengan Nabi SAW, kemudian tangannya diusapkan ke orang, ke anak kecil. Anak ini ketika bermain dengan anak-anak yang lain, punya aroma yang berbeda. Coba, anak kecil baru mandi, bau apa? Telon, minyak telon. Nah, jadi nek koncone durono sing adus, yang mandi kelihatan enggak? Beda dengan bapaknya. Adus serana perubahan. Baik. Nah, kurang lebih seperti itu. Jadi ini anak ketika dia bermain dengan anak-anak yang lain, aromanya itu berbeda. Karena baru saja diusap dengan tangan yang selesai salaman dengan Rasulullah SAW. Termasuk diantaranya adalah pengakuan Ali bin Abi Thalib. Saat Fatimah radhiyallahu anha datang ke rumah Nabi SAW, minta agar dihadiahi seorang budak. Waktu itu Nabi SAW tidak ada. Maka malam harinya Rasulullah SAW datang ke rumah Ali bersama Fatimah. Mereka sudah bersiap untuk tidur, sehingga mereka dalam satu tempat tidur yang sama. Saat Nabi SAW datang, mereka mau berdiri, tapi dilarang oleh Rasulullah SAW, tetap di tempat. Kemudian beliau SAW duduk di antara Ali dan Fatimah sambil melutut
Duduk melutut, coba duduk melutut. Bisa ya? Nah, bukan kayak gitu. Nah, memeluk lutut. Duduk memeluk lutut. Nah, seperti itu ya. Duduk memeluk lutut, itu telapak kakinya di mana? Telapak kakinya di bawah. Sehingga dia duduk, pantatnya di bawah, telapak kakinya, pantatnya tidak ada alas kaki ya. Bukan kayak iftirash kan menduduki kaki. Ini pantatnya di bawah dan telapak kakinya di depannya. Kata Ali, aku merasakan dinginnya kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke dada. Jadi beliau duduk di antara Ali dan Fatimah yang sedang berbaring, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam di tengahnya. Ali mengatakan, aku merasakan dinginnya kaki Nabi sallallahu alaihi wasallam sampai ke dada. Itu seperti ada es di tengahnya. Pak, Masya Allah, badan kayak gitu kayak apa Pak? Fisik yang dingin gitu ya. Ketika nyentuh dengan orang, dia merasakan fisiknya Nabi sallallahu alaihi wasallam itu dingin. Baik. Dan beberapa kelebihan yang lainnya yang Allah Subhanahu wa taala berikan untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam, sehingga ini akan menjadi salah satu faktor pendorong bahwa nabimu bukan orang yang cacat fisik. Allah jadikan Dajjal penuh dengan cacat. Buta sebelah matanya, badannya pendek, dumpal, lemu gitu ya. Kakinya O. Kakinya gimana? O. Lalu ada tulisan kafara yang terbaca oleh semua muslim. Kendati demikian tetap ada orang yang mau mengikuti, padahal dia penuh dengan cacat. Kenapa dibuat cacat? Agar orang bisa lebih paham, tidak mungkin Tuhan kok cacat, sementara Dajjal ngaku Tuhan. Masa Tuhan buta sebelah? Karena itu Nabi SAW mengatakan, ma min nabiyyin illa waqad andara qaumahu minal a'war al-kadzdzab ala wa inna rabbakum laisa bi'a'war. Tidak ada seorang pun nabi kecuali dia telah mengingatkan umatnya akan datangnya seorang al-a'war. Apa al-a'war? Makhluk yang buta sebelah. Al-kadzdzab, sang pendusta. Ketahuilah bahwasanya Rabb kalian bukan buta sebelah. Baik. Berikutnya kita langsung beralih ke kewajiban yang harus kita berikan kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kewajiban yang pertama adalah memuliakan beliau sallallahu alaihi wasallam. Kita wajib untuk memuliakan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Karena sebagai bagian dari konsekuensi iman kita kepada beliau adalah memuliakan beliau. Maka kita tidak boleh memberikan penghinaan kepada beliau, baik ketika beliau masih hidup maupun sudah meninggal. Kalau ada orang yang menghina Nabi sallallahu alaihi wasallam, Pak, ya dia harus ditangkap untuk dijatuhi hukuman oleh kaum muslimin. Seperti Pak menyebut Nabi SAW sebagai pedofil ya, menikahi gadis di bawah umur. Apalagi Muhammad itu istrinya banyak, dengan kesan menghina Rasulullah SAW. Muhammad seperti ini, Muhammad seperti ini. Dan dulu ada orang munafik yang melakukan seperti itu, kemudian Allah Subhanahu wa taala mengkafirkannya. Wala in sa'altahum la yaqulunna innama kunna nakhudu wa nal'ab. Kalau kamu bertanya kepada mereka, maka mereka akan menjawab, kami hanya bersenda gurau. Qul abillahi wa ayatihi wa rusulihi kuntum tastahzi'un qad kafartum ba'da imanikum. Sampaikan, apakah kamu akan bersenda gurau dengan Allah, ayat-ayatnya dan Rasulnya? Kamu telah kafir setelah sebelumnya kamu beriman. Baik. Berikutnya, mencintai Nabi sallallahu alaihi wasallam melebihi yang lainnya. Sebagaimana yang disabdakan oleh beliau dalam hadis riwayat Muslim, la yu'minu ahadukum hatta akuna ahabba ilaihi min waladihi wa walidihi wan nasi ajma'in. Kalian tidak akan beriman sampai aku menjadi orang yang paling dia cintai dibandingkan anaknya, bapaknya, dan seluruh umat manusia.
Jadi itu sampai jadikan sebagai syarat iman. Baik, ini siapa namanya? Nah, kelas berapa? Kelas 10. Siapa yang lebih Anda cintai? Nabi atau ibu? Nabi atau ibu? Hah? Nabi SAW. Jadi beliau manusia yang wajib kita cintai nomor 1. Nabi Muhammad SAW. Karena itu, kalaupun kita mencintai orang lain, tidak boleh melebihi cinta kita kepada Rasulullah SAW. Ketika beliau masih hidup, itu kelihatan sekali ujian seperti itu. Ujian cinta kelihatan sekali. Makanya dulu beberapa sahabat seperti Sa'ad bin Abi Waqqas, setelah beliau masuk Islam, apa yang dilakukan oleh ibunya Sa'ad? Mogok makan. Dan dia ngancam kepada Sa'ad, aku tidak akan makan, tidak akan minum sampai kamu kufur kepada Muhammad. Apa kata Sa'ad? Wahai ibu, andaikan ibu punya 10 nyawa, jadi tidak makan tidak minum sampai mati, nanti hidup lagi, tidak makan tidak minum sampai mati, hidup lagi, punya 10 nyawa, aku tidak akan pernah meninggalkan ajaran Muhammad SAW. Sudah nggak ada pilihan lagi. Akhirnya ibunya yang kalah. Baik, sehingga terkadang ujian itu kelihatan di masa silam. Ada seorang wanita didatangi oleh Rasulullah SAW. Ada bapak-bapak ya, dia punya putri. Lalu Nabi SAW datang ke rumah orang tua ini. Kemudian Nabi SAW mau menawarkan Julaibib untuk nikah dengan putrinya. Apa kata sang bapak? Julaibib, sebentar dulu, hatta astamira ummaha. Coba saya tanya dulu ke ibunya, mau enggak putrinya dinikahkan dengan Julaibib? Jadi sang bapak masih mau mempertimbangkan, karena Julaibib enggak punya apa-apa. Masa putrinya nikah dengan lelaki yang tidak punya harta? Julaibib, sebentar dulu kalau Julaibib. Akhirnya ketika putrinya mendengar, siapa yang menawarkan Julaibib? Rasulullah SAW. Kalau begitu aku bersedia. Nggak pakai menawar. Itulah contoh kecintaan seseorang kepada Nabi SAW melebihi yang lain. Ada seorang wanita, setelah mendengar berita Nabi SAW wafat di medan perang Uhud, karena ada berita itu ya. Berita itu sampai ke Madinah. Akhirnya wanita ini keluar untuk bertanya secara langsung kepada para peserta perang Uhud yang pulang, biar dapat berita lebih cepat. Keluar wanita ini, terus tanya ketika ada pasukan yang pulang, gimana kabar Nabi SAW? Diberitahu, suamimu meninggal. Kaifa bi Rasulillah? Kalau Nabi SAW gimana? Bapakmu juga meninggal. Kaifa bi Rasulillah? Bagaimana dengan Rasulullah SAW? Kakakmu meninggal. 3 laki-laki yang menjadi sandaran nafkah bagi dia meninggal dalam waktu yang sama. Suaminya, bapaknya, kakak laki-lakinya. Tapi dia selalu bertanya, kaifa bi Rasulillah sallallahu alaihi wasallam. Sampai ada berita Nabi SAW selamat masih hidup. Apa yang dikatakan oleh wanita ini? Kullu musibatin ba'daka qalil. Semua musibah sepanjang Anda masih hidup kecil bagiku. Semua musibah sepanjang Anda masih hidup bagiku ringan. Itu contoh kecintaan sahabat di hadapan Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Pertanyaannya, kenapa beliau harus kita cintai melebihi yang lain? Karena cinta itu ada 2 faktor. Satu, dia yang memberikan kebaikan bagi kita, atau yang kedua, dia punya banyak kelebihan sehingga layak untuk dicintai. Dan dua-duanya ada pada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Apa kebaikan Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk kita? Bukankah kita bisa mengenal hidayah Islam melalui dakwah beliau? Betul, itulah kebaikan yang merupakan anugerah tertinggi bagi umat manusia. Lalu apa kebaikan beliau? Oh, banyak sekali. Beliau lebih berakhlak dibandingkan siapapun di sekitar kita.
lebih mulia, dan punya banyak kelebihan sebagaimana yang tadi kita sampaikan di awal. Paham nggak ya? Jadi misalnya begini Pak, Bapak ketemu orang yang cakep, ganteng, seneng nggak Pak? Seneng. Hanya ketemu saja sudah seneng. Sudah? Walaupun Anda ketika duduk di sampingnya ketularan nggak Pak? Hah? Atau makin kelihatan kontras? Kok jadi kontras banget ini? Tapi kita senang dengan melihat fisik dia yang bagus misalnya. Kita senang. Tidak? Walaupun dia tidak memberikan kebaikan bagi kita, karena kita senang dia punya salah satu sifat baik, yaitu fisik yang bagus. Paham ya? Sehingga terkadang fisik yang bagus atau kelebihan tertentu membuat orang itu senang, walaupun dia tidak memberikan kebaikan bagi kita. Dan Nabi SAW punya banyak kelebihan, di saat yang sama beliau memberikan banyak kebaikan untuk kita. Maka beliau punya dua-duanya, sehingga beliau wajib kita cintai melebihi yang lain. Selanjutnya, mentaati beliau, meniru sunnah beliau sallallahu alaihi wasallam. Karena beliau dijadikan oleh Allah sebagai uswah hasanah. Laqad kana lakum fi Rasulillah uswatun hasanah. Dan tidak ada manusia yang perbuatannya jika ditiru menghasilkan pahala selain Nabi SAW. Sehingga kalau Bapak niru orang tua dapat pahala enggak? Niru ustadz dapat pahala? Dapat pahala? Di ustadz ngerokok, melu ngerokok. Semata niru manusia biasa, karena manusianya tidak dapat pahala. Kecuali ketika dia melakukan perbuatan yang benar, kita niru dapat pahala. Tapi untuk manusia yang ketika ditiru hanya dengan niru dapat pahala, hanya satu, Rasulullah SAW. Baik. Dan alhamdulillah, Allah sediakan untuk kita berupa referensi sejarah Nabi SAW sangat detail. Tidak ada manusia yang sejarahnya lebih detail melebihi Nabi Muhammad SAW. Baik, coba saya tanya ini. Wahai Pak Husni, siapa orang yang paling dekat dengan Bapak? Istri saya. Istrinya, insya Allah. Bisa nggak Pak Husni menulis sirah istri? Kira-kira jadi buku berapa jilid? Ya, nggak bisa detail, Ustaz. Nggak bisa detail. Kenapa? Lahirnya kapan? Apa riwayat kecilnya bagaimana kan kita nggak tahu. Kan bisa tanya sama orang tuanya. Dhisik cilikanmu piye tak tulis. Kita kalau misalnya diminta untuk menulis sejarah orang yang paling kita cintai atau orang yang paling dekat dengan kita, misalnya ya, anak Anda sendiri. Aku ngerti anakku mulai lahir sampai gede, sampai sekarang dia punya anak. Coba Bapak tulis sirah anak jenengan. Kira-kira jadi buku sak jilid enggak, Pak? Hah? Enggak. Kenapa? Banyak yang hilang. Banyak yang hilang. Tapi sejarah Nabi SAW menjadi buku berjilid-jilid. Kajian sirah itu kan ada banyak, terbagi menjadi beberapa ilmu turunan. Pertama, sirah nabawiyah sendiri. Ini membahas tentang perjalanan hidup beliau secara global. Buku yang sangat terkenal, bukunya Sofiyur Rahman. Yang kedua, kajian khusus tentang sifat fisik Nabi SAW. Contoh yang paling terkenal adalah Syama'il Muhammadiyah. Seperti apa fisik Nabi SAW, cara beliau berjalan, cara beliau duduk, cara beliau ketika tidur, cara makan. Ini keistimewaan kitab Syama'il Muhammadiyah. Yang ketiga, buku yang membahas tentang hak-hak khusus Nabi SAW. Contohnya tadi bukunya Al-Qadhi Iyad, Asy-Syifa bi Ta'rifi Huquqil Mustafa.
atau buku yang memberikan penjelasan tentang kekhususan Nabi sallallahu alaihi wasallam. Seperti Khasaisun Nabi sallallahu alaihi wasallam karya As-Suyuti. Jadi ada kajian khusus, hal-hal khusus untuk Nabi sallallahu alaihi wasallam apa saja. Yang keempat, ada buku sejarah yang membahas khusus masalah perang yang disebut dengan Al-Maghazi. Al-Maghazi. Ada buku-buku Al-Maghazi. Ini peperangan Nabi SAW baik di era sebelum perang Khandaq maupun setelah perang Khandaq. Karena ada dua era ya. Sebelum Khandaq dan pasca Khandaq. Semua perang Nabi SAW sebelum Khandaq itu Madinah diserang. Sampai yang terakhir Khandaq. Pasca Khandaq Madinah menyerang. Makanya kalau antum baca buku Sirah Nabawiyah, pasca peristiwa Khandaq, Rasulullah SAW dan para sahabat ekspansi keluar. Sebelum Khandaq mereka diserang. Itu dibahas khusus dalam buku Al-Maghazi. Kemudian ada juga pembahasan tentang sunnah-sunnah Nabi SAW, seperti kitab-kitab sunan yang kita kenal. Ada Sunan Abu Dawud, Sunan Nasai. Itu membahas tentang masalah ibadah-ibadah beliau, sunnah-sunnah beliau. Subhanallah, satu orang bisa jadi banyak sumber. Dan kita bisa mengambil semua kebutuhan hidup kita dari sejarah beliau SAW. Alhamdulillah, itu anugerah bagi umat. Padahal nabi-nabi yang lain tidak ada yang sedetail itu. Ada nggak Syama'il Isa atau Syama'il Musa? Ada? Tidak ada ya. Cerita tentang Isa dan Musa ada banyak dalam Al-Quran. Tapi yang merangkum, yang mencatat seperti apa fisiknya Isa, seperti apa fisiknya Musa detail, tidak selengkap yang dimiliki oleh Rasulullah SAW. Dan itu anugerah bagi kita. Baik, kemudian yang terakhir adalah bersalawat untuk beliau Sallallahu Alaihi Wasallam. Dan salawat ini dimotivasi oleh Allah, di mana orang yang melakukannya diberi pahala besar. Satu salawat dibalas berapa? 10. Man shalla alayya wahidan sallallahu biha asyra. Siapa yang bersalawat untukku sekali, Allah akan ngasih balasan dengan salawat 10 kali. Artinya begini, ketika kita bersalawat, sebenarnya siapa yang dapat manfaat? Ya? Ketika kita bersalawat, sebenarnya siapa yang dapat manfaat? Kalimat salawat itu doa untuk Rasulullah SAW. Allahumma salli ala Muhammad. Beliau dapat manfaat. Cuman Allah Subhanahu wa ta'ala tidak hanya memberikan manfaat bagi beliau, termasuk yang memberi salawat dikasih manfaat. Ibaratnya gini ya, Mas, kamu kasihkan uang ini ke si A. Terus nanti kalau kamu kasihkan ke si A, kamu tak kasih uang yang lebih banyak daripada ini. Berarti sebenarnya siapa yang dapat manfaat? Saat dia ngasih uang ke si A, yang dapat manfaat siapa? Si A. Tapi Allah Subhanahu wa ta'ala ketika ada orang memberikan salawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam, Allah kasih balasan kepada beliau. Dan ini sebagai bentuk bagaimana Allah memuliakan nabinya sallallahu alaihi wasallam, sehingga umatnya diajari untuk berterima kasih kepada beliau. Cara berterima kasih kepada Nabi bukan dengan nyembah Nabi, tapi dengan bersalawat kepada Nabi sallallahu alaihi wasallam. Wallahu ta'ala alam. Demikian yang bisa kita sampaikan, semoga bermanfaat. Wassallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wasallam. Jazakallahu khairan pada Ustazina Abi Muhammad. Kita berikan sesi pertanyaan untuk para ikhwan yang ingin bertanya langsung. Silakan, apakah ada? Yang akhwat, tadi saya sudah kasih klik satu kalau ada yang mau bertanya. Kalau tidak ada, saya akan bacakan pertanyaan lewat tulisan. Pertanyaannya ini malah seputar tentang muamalah. Seputar muamalah dengan sirah hubungannya apa? Dagangan. Oh, dagang. Ketika kita sudah berusaha untuk berdagang tanpa memakai uang pinjam dari bank, tetapi dengan modal mandiri atau pribadi,
Namun untuk pembayaran menggunakan jasa m-banking atau transfer apakah juga termasuk riba? Baik, walaupun tidak ada hubungannya dengan tema, tapi kita kasih penghargaan kepada beliau. Begini, jadi tidak semua produk bank, baik yang syariah maupun yang konven, itu boleh kita sebut haram semuanya. Karena ketika di sana ada bagian yang dominan, tapi ada bagian yang di situ tidak termasuk hukum dominan, kita kecualikan. Begitu? Sehingga di bank ada nggak Pak produk yang halal? Insya Allah masih cukup banyak. Contohnya payment gateway. Payment gateway itu apa? Jalur lalu lintas uang. Lembaga sekuritas ini dinilai paling mudah dibandingkan yang lain, sehingga mereka punya jalur lalu lintas uang yang menyebabkan orang dapat kemudahan untuk memindahkan buku. Kan sebenarnya cuma pindah buku ya. Dari yang awalnya rekening ini tersimpan di bukunya A, pindah buku ke rekening B. Tapi ini dijaga dengan sangat ketat oleh lembaga sekuritas tadi, lembaga keamanan keuangan ini. Sehingga insya Allah kalau hanya memanfaatkan transaksi itu tidak masalah. Terus kalau membayar Pak, nah itu karena bank sudah memberikan jasa bagi Anda, maka Anda punya kewajiban untuk bayar ke bank, sebagaimana dia sudah memberikan jasa kepada Anda. Maka bayar seperti ini ya, Anda tidak harus menolaknya karena itu haknya bank. Wallahu a'lam. Nah, pertanyaan berikutnya, apakah benar ada yang namanya takdir ikhtiar? Jika benar, bagaimana takdir ikhtiar itu? Takdir ikhtiari. Ikhtiar itu artinya pilihan. Kalau sudah jadi takdir, maka manusia tidak akan mungkin bisa menghindar. Sehingga misalnya Bapak pengen A, tapi Allah takdirkan yang terjadi B. Bisa nggak dia paksakan tetap A? Nggak bisa. Kalau sudah terjadi takdir. Namun sebelum terjadi, manusia tidak tahu. Di saat itulah dia bebas untuk menentukan pilihan. Saya pengen ini, cuman pengen saja. Namun hasilnya belum tentu sesuai yang dia harapkan. Sehingga misalnya ini ya, punya cita-cita jadi apa? Jadi Ustaz. Jangan tiru Pak Ustaz. Misalnya punya cita-cita jadi ustaz. Kalau misalnya beliau tidak diwujudkan oleh Allah, nggak jadi ustaz, tapi jadi syekh, imam masjid apa? Masjid Nabawi, masya Allah. Sehingga beliau dijadikan oleh Allah berhasil mendapatkan lebih dari cita-citanya. Nah, saat itu belum terjadi kan, manusia punya hak milih, punya kebebasan untuk milih. Saya pengen ini, pengen ini. Nah, jika yang dimaksud takdir ikhtiari adalah pilihan yang diinginkan oleh manusia sebelum takdir terjadi, itu benar. Tapi jika maksudnya ada takdir di bawah kendali manusia, ini salah. Karena semua takdir itu adalah perbuatan Allah Subhanahu wa taala. Allah Taala berfirman, "Wallahu khalaqakum wama ta'malun." Allah menciptakan kalian dan apa yang kalian kerjakan. Wallahu a'lam. Terkait sholawat Ustaz. Terkadang kita pernah mendengar kalau kita punya masalah, punya keinginan, dibacakan sholawat saja. Oke, itu juga benar dalam membaca sholawat dalam terkaitan dengan hal itu. Kamu pengen apa? Coba datangi yang kamu pengenin, sentuh benda itu, sholawatin aja. Begitu menyentuh, Allahumma sholli ala Muhammad. Pengen mobil, dia datangin mobil itu, Allahumma sholli ala Muhammad. Nah, yang bahaya pengen akhwat, masya Allah. Itu gimana coba? Nggak bisa ya? Ini santri kenapa ketawa? Hah? Masih jomblo. Coba ini. Usia belakangnya, belakang. Nah, yang nunduk itu. Nah.
Kamu usia berapa sekarang? Ini sebelahnya 15 Pak. 15. Kelas berapa sekarang? 10. Kapan nikah? Hah? Kapan-kapan? Bahaya ini. Tolong diawasi dia. Masya Allah, barakallahu fiik. Barakallah. Nah. Intinya yang seperti ini nggak benar. Nggak benarnya dari sisi mana? Salawat itu ibadah. Dan seharusnya ketika orang beribadah harapannya apa? Pahala. Tapi dia ngajari dengan ibadah untuk nyari dunia. Pengen apa salawatin aja, pengen apa salawatin aja. Itu kan sama dengan ngajari orang beribadah dalam rangka ngejar dunia. Makanya praktek seperti ini yang nggak usah diikuti. Kalau memang mau bersalawat, silakan bersalawat sebanyak-banyaknya, karena salawat termasuk di antara amal yang diperintahkan dalam Al-Quran. Ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wasallimu taslima. Wahai orang yang beriman, berikanlah salawat dan salam untuk beliau sallallahu alaihi wasallam. Dan terkait pertanyaan dari ikhwah di rumah sakit ini, saya sebagai salah satu teknisi di rumah sakit umum. Nah, kadang-kadang saya dikasih snack atau makanan ringan dari perawat yang ruangannya saya perbaiki, misalnya memperbaiki stop kontak, lampu dan sebagainya. Apakah makanan itu halal dan boleh dimakan, termasuk orang apa tidak? Rumah sakit umum ini maksudnya punya pemerintah. Nah. Baik, pertama begini ya. Anda bedakan antara, ya untuk tenaga medis ya, antara hadiah dari pasien atau hadiah dari klien dengan hadiah dari perusahaan obat. Wah, ini kok terlalu melebar kayak gini. Fokus di situ tadi aja. Kalau kayak tadi, teknisi memperbaiki alat, kemudian salah satu karyawan rumah sakit memberikan makanan ke kita. Jika itu sifatnya snack normal, dalam arti begini, ya memang yang namanya kerja biasanya kan ada cemilan. Kalau cemilan ini normal, artinya bukan termasuk di antara bentuk tips yang menjadi nilai lebih kerjaan, insya Allah tidak masalah. Sebagaimana petugas dari dinas tertentu melakukan visit ke sebuah lembaga, lalu dia disuguhi. Posisi dia kan sebagai tamu, maka dia dikasih suguhan. Ketika suguhan itu normal, boleh diterima. Kalau melebihi normal Pak, misalnya normalnya suguhan gorengan, tapi ini yang dikasihkan pizza, Masya Allah, melebihi normal. Kata Syekhul Islam, jika dia makan, dia harus bayar kelebihan. Berapa gorengan? 2.000. Kalau pizza 20.000. Berarti 18.000 harus dia kembalikan. Ya, dia tombok dalam hal ini. Insyaallah. Wallahu a'lam. Hal minkum as-su'al ya jemaah. Mawjud. Nah, satu terakhir ya Pak. Masya Allah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya mau menanyakan tadi yang tentang sholawat. Tentang Sholawat. Nah, di daerah saya itu memang banyak sekali sholawat, tapi saya nggak pernah ikut. Karena sholawatnya itu yang diiringi terbangan di alun-alun gitu. Itu bagaimana? Nah, Sholawat seperti itu atau yang seperti apa? baik. Terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Nah. Jadi memang pembahasan salawat ini menjadi PR bersama bagi kita ya. Ada yang salawat dengan aneka redaksi yang macam-macam. Kita mengenal banyak sekali nama-nama salawat. Ada salawat nariyah misalnya. Terus ada salawat apa lagi? Salawat Jibril, salawat apa namanya? Salawat Al-Fatah, salawat Badar, salawat ini, dan beragam salawat. Berapa jumlah salawat itu? Tidak ada yang tahu kecuali Allah.
Karena mungkin saja orang membuat model salawat yang baru, sehingga dulu tidak ada, nanti akan ada model salawat baru. Bahkan ada salawat fulus. Allahumma salli ala Muhammad ya Rabbana ya Kudus, berikanlah uang yang mulus-mulus ya, warna merah. Nah, jadi mungkin saja orang bikin redaksi salawat baru. Makanya kalau kita ditanya ada berapa macam sih model salat itu, ya tidak tahu kita, karena selalu berkembang, selalu berkembang. Nah, ini dari sisi redaksi. Yang kedua dari sisi cara orang bersolawat itu juga bervariasi. Ada yang sambil joget-joget, ada yang sambil pakai alat musik dengan beragam alat musik dan seterusnya. Pertanyaannya, salawat itu hakikatnya apa? Doa. Salawat itu hakikatnya adalah doa. Ada pantas enggak doa dengan cara seperti itu? Sebentar dulu. Ini bukan pertanyaan untuk dijawab santri ya. Naluri manusia nanti bisa menjawab. Kira-kira kalau berdoa dengan cara seperti itu sopan atau tidak? Meminta kepada Allah, berdoa kepada Allah, tapi dengan cara penuh dengan instrumen musik. Orang saja ketika mengajukan permohonan, misalnya kepada Kanjeng Sultan, kepada atasan, itu disampaikan dengan cara sopan. Kadang ya pakai surat dan proposal, bahasanya ditata dengan tertib dan sopan. Tapi terkadang orang malah ketika minta kepada Allah dilakukan dengan cara tidak sopan ya. Jadi bernyanyi di depan orang itu sopan atau tidak? Bernyanyi sambil pakai alat-alat musik, kemudian berdendang dan seterusnya, dalam situasi serius, itu dianggap tidak sopan. Maka jangan lakukan seperti itu untuk salawat kepada Nabi SAW. Sehingga kita yang gak setuju. Kenapa gak setuju? Masa salawat harus sambil bernyanyi? Kalau mau memperbanyak salawat ya semua kita sepakat, tapi tentu saja dengan cara yang sopan. Wallahu a'lam. Saya kira cukup waktunya sudah 8. Kita akhiri sampai di sini. Untuk pertanyaan yang lain insyaallah kita ajukan di kesempatan kajian berikutnya bersama beliau atau bersama asatidz yang lainnya. Demikian mungkin bisa baik, demikian semoga apa yang kita bahas ini bermanfaat. Allahumma anfa'na bima 'allamtana wa 'allimna ma yanfa'una warzuqna ilma. Wa sallallahu ala nabiyyina Muhammadin wa ala alihi wa sahbihi wa sallam. Wa akhiru da'wana alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.